Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak parabola, atau secara umum kita akan belajar memadukan dua buah gerak. Pada bagian yang pertama, kita akan belajar mengenai memadukan dua buah gerak lurus beraturan. Di sini kita bisa melihat contohnya adalah pada kasus kapal yang menyeberangi suatu sungai. Dan pada bagian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan yang dipadukan dengan gerak jatuh bebas, sehingga akan menghasilkan apa yang dinamakan gerak parabola. Baiklah, kini kita akan melihat contoh soal yang pertama dari memadukan dua buah gerak lurus beraturan, yakni mengenai kapal yang menyeberangi suatu sungai. Di sini kita lihat ada dua buah sungai. Yang pertama ini adalah sungai yang sangat tenang, lalu yang kedua ini adalah sungai yang airnya mengalir dengan sangat deras. Nah, sekarang bayangkan kita akan menyeberangi sungai-sungai ini. Menurutmu, apakah ketika kita menyeberangi sungai ini akan nantinya dapat tepat sampai ke titik seberang tersebut, atau kita akan sedikit bergeser? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh dari kecepatan sungai terhadap kecepatan dari perahu atau kapal yang kita naiki. Pada kasus di mana perahu menyeberangi suatu sungai yang tenang, di sini kecepatan perahu tidaklah mendapat pengaruh dari kecepatan sungai, karena di sini kita bisa mengatakan bahwa kecepatan sungai tersebut adalah 0, sehingga perahu ini akan bergerak nantinya lurus sampai ke seberang, tepat ada di sisi yang berseberangan. Jadi kalau perahu ini berangkat dari titik A, dia sampai di titik B di sini. Ini misalkan perahu berangkat dari titik A, dia akan sampai ke titik B. Nah, pada kasus di mana perahu menyeberangi sungai yang airnya mengalir dengan deras, di sini kecepatan dari perahu akan mendapat pengaruh dari kecepatan sungai. Jadi nanti perahu ini tidak bergerak seperti kasus yang sebelumnya ke atas lurus tadi, namun agak sedikit bergeser. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, untuk dapat memahami bagaimana perahu tersebut bergerak akibat mendapat pengaruh kecepatan sungai ini, kita akan melihat bahwa di sini antara kecepatan perahu dan kecepatan sungai akan kita jumlahkan secara vektor. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bab vektor, jadi kita akan menggunakan metode poligon untuk menjumlahkan kecepatan perahu ini dan kecepatan sungai. Nah, sekarang misalkan kita di sini mempunyai sebuah perahu yang sedang bergerak kecepatan 4 meter per sekon pada arah yang tegak lurus terhadap sungai. Nah, lalu di sini kecepatan arus sungai misalkan 3 meter per sekon. Apabila lebar dari sungai ini, nah ini lebar sungai misalkan di sini 80 meter. Kepada kita diminta mencari pertama berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perahu tersebut menyeberangi sungai ini. Lalu yang kedua, berapakah jarak horizontal pergeseran perahu tadi setelah sampai di seberang akibat mendapat pengaruh dari kecepatan sungai. Nah, baiklah.
Pertama kita lihat di sini bahwa perahu ini bergerak tegak lurus dengan kecepatan 4 meter per detik. Lalu kita punya kecepatan sungai ini dengan arah horizontal dengan besar kecepatan 3 meter per detik. Nah, sesungguhnya nanti kita akan melihat bahwa kecepatan sungai ini dijumlahkan dengan kecepatan perahu secara poligon. Jadi setelah menggambarkan kecepatan perahu, kita lanjutkan dengan kecepatan sungai 3 meter per sekon. Nah, secara total nantinya kecepatan dari perahu itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah resultan dari kecepatan perahu akibat mendapat pengaruh dari sungai, di mana nilainya adalah 5 meter per detik. Karena antara kecepatan sungai dan kecepatan asli mula-mula dari perahu tadi adalah saling tegak lurus. Nah, hal ini membuat perahu nantinya akan bergerak dalam arah seperti ini, sehingga sampai ke seberang. Baik, sekarang kalau kepada kita diminta menghitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh perahu tadi untuk bergerak menyeberangi sungai. Nah, di sini kita bisa melihat kembali bahwa lebar sungai tadi adalah 80 meter. Nah, pada arah lebar sungai tersebut, ini adalah arah yang ditempuh oleh kecepatan perahu yang sesungguhnya, yakni 4 meter per detik, yakni pada arah yang sama. Sehingga untuk menghitung waktu menyeberangi sungai ini, kita dapat menggunakan yakni bahwa jarak yang ditempuhnya dalam arah tegak lurus tadi, yakni 80 meter, dibagi dengan kecepatan perahu yang bergerak dalam arah 80 meter itu, yakni 4 meter per detik. Jadi kita dapat waktu yang dibutuhkan adalah 20 sekon. Nah, sebenarnya kalau kita mau menghitung waktu dengan menggunakan jarak yang miring tersebut juga bisa. Namun tentu kita harus memikirkan terlebih dahulu berapa nilai jarak yang miring ini. Yakni kalau nanti kita hitung, kita akan dapati sebesar 100 meter. Jadi waktu yang dibutuhkannya adalah besar jarak 100 meter tadi dibagi dengan kecepatan tempuh dalam arah gerak tersebut, yakni tadi kita dapati 5 meter per detik. Jadi kita juga mendapat nilai waktunya adalah 20 sekon. Nah, pertanyaan kedua yakni berapakah jarak mendatar yang ditempuh oleh perahu ini akibat mendapat pengaruh dari kecepatan sungai. Kita lihat kecepatan sungai di sini menggerakkan perahu dalam arah tersebut dengan nilai 3 meter per detik. Nah, apabila untuk sampai ke seberang tadi perahu membutuhkan waktu 20 detik, maka jarak mendatar ini kita sebut saja misalkan D, maka nilainya tinggal besar kecepatan sungai yang membawa perahu tadi untuk bergerak dalam arah mendatar 3 meter per detik, kita kali dengan waktu untuk sampai ke seberang, yakni 20 detik. Sehingga kita dapati jarak mendatar tersebut 60 meter. Nah, yang ingin saya sampaikan dari kasus ini yang nantinya adalah menjadi dasar bagi pembelajaran yang selanjutnya adalah bahwa dalam memadu gerak kita dapat melihat atau memandang gerak-gerak tersebut secara terpisah. Dalam hal ini gerak perahu yang 4 meter per detik dan juga gerak sungai tadi tersendiri 3 meter per detik. Nah, ini nantinya akan kita gunakan ketika kita mempelajari mengenai gerak parabola yang juga mempunyai komponen-komponen gerak dalam arah masing-masing.
Baiklah, bagi kalian yang akan mempelajari soal mengenai gerak perahu, kalian dapat mencoba melihat dari website ini. Ini website yang sangat menarik di mana ada suatu simulasi yang bagus. Kita dapat bermain-main dengan kecepatan sungai dan juga kita dapat bermain dengan kecepatan perahu sehingga nanti kita dapat menghitung total kecepatannya. Nah, pada bagian yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gerak parabola, di mana kita akan memadukan antara gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas.